Pesugihan warung bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Pada video kali ini kami akan mengisahkan sebuah cerita tentang penglaris pesugihan. Cerita ini diawali di sebuah daerah di Jawa Timur. Pak Agus dan Bu Darti adalah pemilik sebuah warung bakso di daerahnya. Sudah beberapa tahun ini Pak Agus berjualan bakso di warungnya. Selama itu pula ia mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dari hasil berjualan bakso itu. Biarpun tidak lebih bisa dibilang cukup untuk hidup. Namun hal itu tak berlangsung lama. Lama-kelamaan usaha warung Pak Agus mulai sepi. Para pembeli dan pelanggan mulai meninggalkan warung bakso Pak Agus setelah dibukanya sebuah warung bakso dan mie ayam milik Pak Malik. Warung yang baru berdiri itu langsung menyedot para pembeli untuk mencoba makan di warung tersebut. Dengan menu yang lebih lengkap dan aneka topping yang disajikan membuat lebih menarik para pembeli. Walaupun demikian Pak Agus masih bersemangat berjualan dan tetap yakin rezeki sudah ada yang mengatur. Masih ada pelanggan bakso Pak Agus yang masih makan bakso di warungnya. Pak Agus hanya bisa berdoa dan pasrah akan hidupnya. Warung Pak Malik begitu ramai pembeli. Hari demi hari warung baksonya semakin ramai saja. Banyak orang yang mengatakan kalau rasa kuah bakso milik Pak Malik berbeda dan membuat mereka ingin kembali untuk makan bakso di sana. Dalam waktu kurang dari setahun, Pak Malik kini mampu membeli sawah, mobil dan 2 motor baru. Sebuah hasil yang fantastis dari berjualan bakso dan mie ayam. Dalam kurun waktu itulah para pembeli selalu ramai antri di warung bakso Pak Malik. Mereka rela antri demi sebuah bakso yang katanya rasa dan enaknya yang luar biasa. Entah resep apa yang dipakai oleh Pak Malik hingga warung baksonya bisa seramai itu. Biasa sesuatu yang tampak begitu mudah dan aneh membuat orang-orang bertanya-tanya. Hingga rumor-rumor tentang warung pesugihan pun beredar di masyarakat. Beberapa orang mulai curiga dengan warung bakso milik Pak Malik. Beberapa warga curiga karena dulunya Pak Malik tidak pernah berjualan bakso. Mereka menganggap Pak Malik tidak memiliki keahlian dalam urusan resep bakso. Karena dulunya Pak Malik malah berjualan nasi pecel. Entah kenapa tiba-tiba Pak Malik beralih banting setir ganti berjualan bakso. Dulu warung yang kini menjadi warung bakso adalah warung nasi biasa yang menjual beberapa menu masakan. Selama berjualan warung makan Pak Malik tidak begitu sepi tapi juga tidak begitu ramai. Biasa-biasa saja menurut salah satu warga. Dan setelah Pak Malik berubah arah membuka warung bakso itulah malah warung bakso Pak Malik tiba-tiba ramai dan laris manis. Entahlah itu rumor dan desas-desus yang beredar di masyarakat. Namun semua itu muncul bukan tanpa sebab dan alasan. Karena selama kurun waktu tersebut ada beberapa cerita warga yang pernah makan bakso di warung Pak Malik. Mereka mengalami hal-hal aneh saat makan di warung bakso tersebut. Entah benar atau tidak belum ada bukti yang jelas. Kejadian-kejadian aneh seputar warung bakso Pak Malik. Kesaksian seorang warga. Salah satu warga yang bernama Tono pernah mengalami hal aneh ketika makan bakso milik Pak Malik. Suatu malam sekitar jam setengah 8 malam. Tono saat itu baru pulang dari kerjanya yang memang jauh. Dengan sepeda motornya ia menyusuri jalan arah pulang menuju ke rumahnya. Malam itu nasib Tono lagi apes karena roda belakang motornya kempes hingga akhirnya ia harus mencari tukang tambal ban terdekat. Alhamdulillah tak jauh dari tempatnya terlihat sebuah bengkel tambal ban. Tono kemudian mendorong motornya ke bengkel tersebut. Setelah beres dan jadi Tono kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah sebabnya Tono pulang kemalaman. Dari kejauhan Tono melihat sebuah warung bakso yang tampak ramai. Warung bakso tersebut ternyata warung bakso Pak Malik. Tono yang sedari tadi perutnya sudah keroncongan kemudian segera mengarahkan motornya belok ke warung bakso tersebut. Setelah memarkirkan motornya, Tono segera masuk ke dalam warung bakso tersebut dan kemudian memesan 1 mangkok bakso. Tak lama kemudian bakso pesanan Tono sudah ada di depan mejanya. Aroma kuah bakso menggugah selera makannya. Tanpa menunggu lama Tono kemudian mulai menikmati bakso di depannya.
Dengan lahapnya Tono makan bakso tersebut. Merasa rasa bakso yang enak, Tono kemudian memesan untuk dibungkus buat orang rumah. Tono kemudian memesan 3 bungkus bakso dan 2 mie ayam. Setelah selesai menghabiskan baksonya dan setelah pesanan bakso juga mie ayam yang dipesan Tono sudah jadi, Tono kemudian segera membayar semuanya. Tono kemudian keluar dari warung bakso Pak Malik. Tono kemudian menghidupkan motornya dan segera memacu motornya pulang ke arah rumahnya. Tak lama kemudian Tono sampai juga di rumahnya. Ia kemudian memberikan bakso bawaannya kepada istrinya. Dengan senang istri Tono menerima bakso bawaan suaminya itu. Kemudian ia segera menyiapkan beberapa mangkuk. Dengan ketiga anaknya, istri Tom kemudian mulai menikmati bakso dan mie ayam yang dibawa Tono. Tono pun ikut bergabung bersama mereka. Anak-anak Tono menikmati bakso itu dengan lahapnya. Berbeda dengan istri Tono yang agak kurang menikmati. Istri Tono kemudian bertanya kepada suaminya tentang bakso yang dibawanya itu. Karena saat mulai makan bakso itu istri Tono merasakan ada rasa yang aneh, rasa seperti anyir. Tono yang mendengar itu pun mengatakan kalau ia baru saja membelinya dan masih hangat ketika sampai di rumah. Tono mengatakan kalau tadi ia juga sudah makan di warung tersebut dan rasanya enak. Istri Tono kemudian meminta Tono untuk mencicipi bakso yang dimakannya. Karena penasaran, Tono kemudian mengambil sesuap kuah bakso dan bakso yang kecil. Tono merasa kaget dengan rasa bakso yang berbeda ketika ia menikmati bakso di dalam warung bakso itu. Benar apa yang dikatakan istrinya. Bakso itu seperti ada rasa anyir dan aneh. Kecelakaan di depan warung bakso Pak Malik. Kejadian aneh juga terjadi ketika baru 3 bulan warung bakso Pak Malik buka. Kejadian itu terjadi sore hari sekitar jam 5-an. Saat itu warung bakso Pak Malik lagi ramai-ramainya hingga banyak pembeli yang antri. Sore itu cuaca terlihat mendung. Joko yang saat itu melihat kejadian kecelakaan itu mengisahkan, warung bakso Pak Malik sore itu sangat ramai. Beberapa pelanggan pada antri. Saat itu Joko melihat ada seorang wanita bersama anak kecilnya yang lagi keluar dari warung bakso Pak Malik. Sehabis makan bakso di warung Pak Malik, wanita tersebut hendak menyeberang jalan menuju ke motornya. Tanpa diduga-duga tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang dan langsung menabrak tubuh wanita dan anak kecilnya. Kejadian itu begitu cepat hingga orang-orang yang berada di sekitar tempat itu tak sempat berteriak. Tubuh wanita dan anak kecil yang tertabrak itu terpental hingga ke pinggir jalan dan bodi depan mobil ringsek. Karena sopir mobil tersebut sempat membanting setir ke samping, malah membuat mobilnya menabrak lagi sebuah tiang listrik hingga sang sopir pun luka parah. Wanita dan anak kecil korban tabrakan itu kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa mereka tidak dapat tertolong. Dalam perjalanan keduanya meninggal. Setelah kejadian kecelakaan itu, beberapa warga ada yang mengatakan kalau mereka mengalami hal-hal aneh di sekitar tempat kecelakaan, yang tepatnya di depan warung bakso Pak Malik. Seperti kejadian yang dialami oleh Saripan. Malam itu tepatnya 7 hari kejadian kecelakaan itu. Sekitar jam 11 malam Saripan pulang ngojek mengantarkan pelanggannya. Ketika ia pulang dan akan sampai di depan warung bakso Pak Malik, ia merasakan ada hawa yang aneh. Udara terasa begitu dingin dan menusuk tulang. Suasana terasa sepi dan sunyi. Tak lama kemudian Saripan samar-samar melihat seorang wanita yang lagi menggendong anak kecil. Saripan bertanya-tanya dalam hati, malam-malam begini kok ada seorang wanita dengan anak kecil di pinggir jalan. Dengan penasaran Saripan pelan melajukan motornya. Ketika Saripan sudah dekat dengan sosok wanita tersebut, betapa kagetnya Saripan ketika melihat sosok wanita tersebut terlihat berlumuran darah. Kaget yang luar biasa membuat Saripan tancap gas motornya meninggalkan sosok wanita tersebut. Ia masih ingat wajah wanita korban kecelakaan yang terjadi di depan warung Pak Malik. Saripan memacu motornya tanpa menoleh ke belakang. Kejadian yang sama juga dialami oleh Mbak Nunik. Ketika itu Mbak Nunik pulang dari rumah ibunya. Dengan sepeda motor kesayangannya ia pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian ia melewati depan warung bakso Pak Malik.
Mbak Nunik saat itu melihat ada seorang wanita dengan anak kecil yang berada di pinggir jalan. Wanita tersebut melambaikan tangan tanda meminta tumpangan. Karena Mbak Nunik tak berpikir macam-macam, maka ia kemudian berhenti dan memberikan tumpangan kepada wanita tersebut. Mbak Nunik kemudian melajukan motornya. Dari tadi wanita tersebut hanya diam tak berkata. Bahkan Nunik kemudian bertanya mau kemana tujuan wanita tersebut. Dan lagi-lagi wanita itu tidak menjawab. Mbak Nunik kemudian mengulangi pertanyaan tersebut. Lagi-lagi tidak ada jawaban sepatah kata pun dari wanita tersebut. Mbak Nunik kemudian menghentikan motornya dan segera menoleh ke arah wanita yang duduk di belakangnya. Betapa terkejutnya Mbak Nunik ketika ia tidak melihat wanita yang tadi diboncengnya. Mbak Nunik yang ketakutan kemudian memutar gas motornya tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Kesaksian anak kecil. Cerita yang beredar pernah ada seorang anak kecil yang mengatakan kalau dia melihat sesosok pocong yang menunggui kuah bakso di warung bakso Pak Malik. Saat itu ada seorang ibu-ibu bersama anak kecilnya tengah membeli bakso di warung Pak Malik. Setelah memesan 2 mangkuk bakso, ibu tersebut kemudian duduk menunggu antrean pesanan. Di saat mengantri itulah anak ibu tersebut terlihat menatap ke arah dandang kuah bakso di warung tersebut. Rupanya anak tersebut melihat ada sesosok pocong yang tengah berdiri di depan dandang kuah bakso tersebut. Sosok pocong tersebut mengeluarkan air liurnya yang kemudian jatuh di atas kuah bakso. Pocong tersebut hanya diam dan air liurnya sesekali menetes lagi. Saat itu sang pocong rupanya tahu kalau dia tengah diperhatikan oleh seorang anak kecil. Anak kecil tersebut kemudian mengatakan kepada ibunya kalau dia melihat ada sosok pocong di warung tersebut. Sang ibu yang tidak percaya menganggap apa yang dikatakan anaknya barusan hanya omongan anak kecil saja. Suasana warung saat itu ramai pengunjung. Pesanan bakso yang ibu tadi pesan akhirnya jadi. 2 mangkuk bakso telah terhidang di atas meja. Sebut saja namanya Bu Widya. Bu Widya kemudian mulai menikmati kuah baksonya. Tak lupa ia menyuruh anaknya untuk segera makan bakso yang ada di mangkuknya. Bu Widya menikmati bakso tersebut dengan lahapnya. Namun sang anak hanya diam dan tidak memakan bakso yang telah siap di hadapannya. Bu Widya sesekali menoleh ke anaknya dan ia terus membujuk anaknya untuk segera makan baksonya. Sang anak tetap menolak tidak mau makan baksonya. Bakso Bu Widya pun habis. Bu Widya kemudian minta untuk dibungkuskan bakso anaknya yang belum dimakan. Bu Widya kemudian membayar 2 porsi bakso Pak Malik. Setelah itu Bu Widya dan anaknya segera meninggalkan warung bakso Pak Malik. Dengan sepeda motor matinya Bu Widya kemudian meluncur pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Bu Widya pun masih penasaran kepada anaknya. Kenapa ia tidak mau makan baksonya? Dan apakah benar apa yang dikatakan anaknya itu? Bu Widya kemudian bertanya kepada anaknya, apakah benar apa yang dikatakannya itu? Anak Bu Widya pun masih tetap mengatakan kalau dia memang benar-benar melihat ada pocong di warung bakso tadi. Karena penasaran lagi akhirnya Bu Widya membuka bakso yang tadi dibungkus pulang. Bu Widya kemudian mencicipi lagi bakso tersebut. Kali ini Bu Widya kaget. Ia seperti merasakan rasa yang aneh, rasa seperti anyir. Berbeda dengan saat Bu Widya makan bakso di dalam warung tadi. Bu Widya mencoba lagi merasakan keanehan dalam kuah bakso tersebut. Bu Widya kemudian mencoba mencicipi pentol baksonya. Kali ini tidak ada hal yang aneh. Yang ia rasakan enak dan gurih. Lagi-lagi Bu Widya mencicipi kuah baksonya, dan anehnya rasa anyir itu ada berbeda rasa yang tadi ia makan saat masih di warung. Bu Widya menjadi heran dengan kejadian itu. Setelah kejadian itu, anak Bu Widya tidak mau diajak makan bakso di warung bakso Pak Malik. Dan kejadian-kejadian yang sama juga dialami oleh beberapa orang yang katanya juga melihat sosok pocong di warung bakso Pak Malik. Dari beberapa cerita itu akhirnya beredar di masyarakat dan menjadi buah bibir di kalangan warga. Beberapa orang mengait-ngaitkan sosok pocong itu dengan pesugihan bakso ludah pocong. Mungkin karena ludah sang pocong yang tumpah di dalam kuah bakso yang menyebabkan rasa baksonya enak,
mungkin itu rahasianya. Terjadi pro dan kontra di kalangan warga. Ada yang percaya bakso Pak Malik memakai pesugihan dan ada juga yang tidak percaya. Tumbal bakso ludah pocong. Di balik apa yang menjadi pembicaraan warga, ternyata benar. Pak Malik ternyata mengambil penglaris pesugihan ludah pocong. Sebelum Pak Malik memutuskan untuk berjualan bakso, ternyata dia saat itu tengah terdesak dalam dilema keuangan. Saat itu keadaan Pak Malik tengah terpuruk. Hutang di mana-mana. Pak Malik yang saat itu lagi bingung. Ia memutuskan pergi ke seorang dukun. Dukun itu sangat terkenal di kalangan para pencari pesugihan. Rupanya sudah banyak orang yang datang kepadanya meminta tolong dan rata-rata semuanya berhasil. Rata-rata usaha mereka laris manis dan dengan cepat berubah menjadi kaya raya. Saat itu Pak Malik sudah bulat tekadnya untuk pergi ke dukun itu. Sesampainya di rumah sang dukun, Pak Malik mengutarakan maksudnya untuk mengubah hidupnya yang terus menderita kekurangan. Mbah dukun yang mengerti maksud dari Pak Malik kemudian memberikan pilihan kepada Pak Malik untuk memilih cara mana atau pesugihan mana yang akan dia pilih. Dari beberapa macam pesugihan, Pak Malik lebih memilih pesugihan ludah pocong. Karena itu dirasanya lebih mudah dengan cara berjualan. Dan Pak Malik memutuskan untuk berjualan bakso. Mbah dukun kemudian melakukan ritual untuk perjanjian pesugihan yang diambil Pak Malik. Mbah dukun kemudian membakar kemenyan dan dupa untuk terhubung dengan pocong pesugihan. Ritual itu berlangsung lumayan lama. Setelah ritual selesai, Mbah dukun mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi Pak Malik. Dan tak lupa juga ia menyampaikan apa pantangan-pantangannya yang harus dihindari oleh Pak Malik. Pak Malik menyanggupi semua syarat-syarat itu, yang salah satunya adalah ia harus rela menumbalkan anaknya untuk tumbal pesugihan tersebut. Setelah semua itu kemudian Pak Malik berpamitan pulang, tak lupa ia memberikan sebuah amplop yang berisi uang kepada Mbah dukun. Sesampainya di rumah Pak Malik menjadi lega. Bayangan akan menjadi orang kaya sudah di depan mata. Suatu malam yang telah ditentukan, Pak Malik menjalani ritual untuk memulai awal dia akan berjualan besok harinya. Hari pertama Pak Malik buka warung bakso pun tiba. Dengan yakin ia membuka warung baksonya. Dan benar saja, walau baru membuka warung 1 hari, ternyata warung baksonya penuh pembeli hingga kehabisan. Dan hari-hari berikutnya warung bakso Pak Malik semakin ramai saja. 2 bulan setelah membuka warung baksonya yang ramai itu, anak Pak Malik yang paling kecil meninggal. Semua keluarga berduka cita. Mereka tidak tahu kalau kematian anak Pak Malik yang paling kecil adalah korban dari pesugihan ayahnya sendiri. Ia dikorbankan sebagai tumbal pesugihan syarat yang harus dipenuhi Pak Malik. Waktu yang terus berlalu dan berjalan. Warung Pak Malik semakin ramai dan tentu saja pundi-pundi uangnya semakin bertambah banyak. Pak Malik sudah membeli beberapa petak sawah, mobil di rumah berjajar, rumah yang dulunya biasa kini berubah menjadi rumah mewah berlantai 3. Selama itu Pak menikmati hidup dari hasil pesugihan. Orang di sekitar Pak Malik hanya bisa heran dengan kekayaan Pak Malik yang bertambah begitu cepatnya. Kesaksian pegawai warung bakso. Rumor ini juga beredar dari salah satu karyawan warung bakso Pak Malik yang sudah keluar tidak bekerja di warung bakso Pak Malik. Salah seorang karyawan itu bernama Eko. Eko yang sudah tidak bekerja di warung bakso Pak Malik pernah bercerita kalau dia mengalami hal-hal aneh selama bekerja di warung bakso Pak Malik. Kejadian-kejadian itu sering ia rasakan. Eko seringkali merasa ada yang sedang mengawasinya dan beberapa kali ia mencium aroma yang aneh, tidak enak dan sangat menyengat. Salah satu temannya yang bernama Tono pernah juga menceritakan hal yang sama kepada Eko sebelum Tono meninggal. Kematian Tono juga aneh menurut Eko. Sebab yang ia tahu saat itu kesehatan Tono baik-baik saja. Sebelum kejadian itu Tono pernah menceritakan kalau dia melihat pocong di warung bakso Pak Malik. Tono hanya bisa diam menahan ketakutan yang luar biasa. Setelah kejadian itu Tono sering bermimpi didatangi oleh sosok pocong yang ingin membawanya pergi. Mimpi-mimpi itu sering muncul dan menghantui hidup Tono.
Tono kemudian meninggal dan meninggalkan teka-teki di kalangan karyawan warung bakso Pak Malik, terutama Eko yang paling dekat dengan Tono. Eko teringat apa yang dikatakan oleh Tono sebelum kematiannya. Saat itu Tono sudah tidak nyaman dan ingin keluar kerja dari warung bakso Pak Malik. Eko hanya bisa menerka-nerka kematian Tono dengan cerita Tono yang selalu dibayang-bayangi sosok pocong. Akhirnya kejadian yang serupa dialami oleh Eko. Suatu saat dia melihat sosok pocong yang ada di warung bakso Pak Malik. Ia kaget dan tak percaya dengan hal itu. Benar rupanya apa yang dikatakan oleh Tono dulu sebelum ia meninggal. Berbekal pengalaman dari cerita Tono dan apa yang menimpa Tono, Eko kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari warung bakso Pak Malik. Ia berpikir kalau ia tetap berada di sana bisa-bisa nasibnya akan sama seperti apa yang dialami oleh Tono. Alhamdulillah setelah Eko keluar dari warung bakso itu ia tidak mengalami apa-apa. Eko berkeyakinan kalau kematian dari sahabatnya itu berkaitan dengan apa yang menjadi pembicaraan para warga tentang pesugihan. Mungkin Tono juga menjadi salah satu korban atau tumbal pesugihan. Cerita Eko ini juga akhirnya menyebar dan menjadi rumor pembicaraan di kalangan warga. Sudah banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar warung bakso Pak Malik. Cerita Eko ini malah semakin membuat kuat dugaan kalau warung bakso Pak Malik memakai penglaris pesugihan. Berjalannya waktu dengan kejadian-kejadian aneh dan cerita-cerita yang beredar membuat beberapa pelanggan mulai meninggalkan makan bakso di warung Pak Malik. Mereka beralih makan bakso di warung Pak Agus dan Bu Darti. Menurut mereka warung bakso Pak Agus menjual bakso dengan apa adanya. Kejadian yang menggemparkan adalah saat ada salah satu orang yang sedang mau makan bakso di warung bakso Pak Malik. Saat itu ia mau makan bakso bersama temannya dan setelah semua terhidang ia membaca doa sebelum menyantap bakso tersebut. Tiba-tiba muncul belatung-belatung di dalam mangkuk sesaat setelah orang itu membaca doa. Alhasil orang itu kaget dan temannya juga. Beberapa orang yang tengah makan juga kaget dengan kejadian itu. Sampai-sampai mereka berhenti makan dan seperti ingin muntah setelah melihat kejadian itu. Sejak kejadian itu semakin berkurang pelanggan bakso Pak Malik. Mereka kini beralih beli bakso di warung Pak Agus. Kini warung bakso Pak Malik tak seramai dulu. Pak Malik sendiri kini menjadi pusing sebab warungnya kini mulai sepi. Kejadian ini juga tanpa sebab, karena akhir-akhir ini Pak Malik sering lupa melakukan ritualnya. Pak Malik lebih banyak liburan dan jalan-jalan. Dan ada beberapa pantangan yang telah dilanggar oleh Pak Malik. Selain itu membaca doa sebelum makan adalah yang terbaik. Makan yang mengandung jenis penglaris atau pesugihan pasti akan berbeda setelah dibacakan doa terlebih dahulu. Pak Malik kini pusing juga. Dari hari ke hari keuangan Pak Malik juga mulai berkurang. Pak Malik kemudian bermimpi didatangi sosok pocong yang menginginkan tumbal anaknya lagi. Pak Malik kali ini menolaknya. Ia tak mau anaknya lagi menjadi tumbal pesugihan yang diambilnya. Berjalannya waktu kini warung Pak Malik tambah sepi, uang Pak Malik juga semakin berkurang. Kini malah Pak Malik menderita stroke. Semakin hari harta Pak Malik berkurang. Tanah terjual, mobil terjual untuk biaya berobat dan makan. Semakin hari tubuh Pak Malik semakin kurus. Keluarganya hanya bisa pasrah dan mencoba yang terbaik untuk kesembuhan Pak Malik. Berkah kini menjadi milik Pak Agus. Warung Pak Agus kini menjadi ramai setelah banyak pelanggan warung Pak Malik yang balik arah menjadi pelanggan Pak Agus. Kesabaran dan tetap di jalur yang benar akhirnya membuahkan hasil yang halal. Pak Agus selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan Allah kepadanya. Dan selama ini sebelum warungnya ramai ia juga menerima dengan kondisi yang serba kekurangan. Berjalannya waktu kondisi ekonomi Pak Agus pun berubah. Warungnya yang ramai membuat pemasukan Pak Agus bertambah terus. Kini Pak Agus dan keluarga hidup serba kecukupan. Hidup adalah perjuangan, berusaha dan berdoa menjadi jalannya. Menerima apapun yang Allah berikan adalah dasar dari keikhlasan menjalani hidup sebagai seorang hamba. Bersyukur, sabar, ikhlas dan menerima apapun yang Allah berikan semoga menjadi motivasi untuk kita semua.
Demikian kisah ini, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.